Ya, saya mau balik lagi ke ke slide-nya ya, ke PDF-nya. Ya, kita ulang sedikit ya. Jadi kita sudah masuk kepada conditional ya, di mana nanti kita akan mengecek boolean value ya. Tadi sudah kita lakukan, kita menggunakan if ya. Oke. Ini tadi sudah ya, ini adalah breakdown-nya ya. Saya tadi belum bahas, saya bahas saja. There are several key component to a condition. Di sini dikatakan ada beberapa komponen kunci ketika membahas tentang condition. Let's break them down ya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah the first is the if keyword ya. Jadi yang pertama komponennya key-nya adalah if ya. The first is the if keyword. Most conditional start with an if clause ya. Everything between if and the colon is the condition that we are checking. Jadi dikatakan ada if, kemudian ada colon itu adalah titik 2 ya. Jadi di antara if dan titik 2 ini dikatakan sebagai condition. Ini udah kita bahas tadi. Jadi ada if, kemudian ada titik 2, kemudian di antara if dan titik 2 itu dikatakan sebagai condition. The next important piece is the colon ya. Bagian penting berikutnya adalah titik 2 ya. Jadi the colon indicate that the if clauses has completed ya. Jadi dikatakan kalau ketemu dengan titik 2 maka if dalam kondisi itu sudah selesai. At this point the compiler decide whether the preceding condition is true or false ya. Jadi di sini poin yang tadi sudah kita bahas adalah ketika kita punya if kemudian ada titik 2, maka di sini kita ketemu dengan condition. Nah, condition ini harus sudah keluar hasilnya apakah true atau false. Nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Kalau nggak true dia false. Maka itu adalah pembahasan tentang tipe data boolean, pembahasan tentang comparison operator gitu ya. Oke, kemudian syntactically everything that follow the colon is indented. Jadi dikatakan semua setelah titik 2 itu indented, itu di indent ya. Jadi di sini dikatakan ketika ketemu if, ketemu condition, ketemu titik 2, maka selanjutnya di sini kita ketemu dengan 4 spasi ya, 4 spasi atau tab gitu ya. Atau bisa juga 2 spasi ya. Jadi strukturnya adalah kita punya if, kita punya condition di sini ya. Kemudian kita punya titik 2. Maka if ini atau block if ya, block if itu akan ditunjukkan dengan adanya indentasi di sini ya. Indent kayak gitu ya. Jadi indentasi itu menunjukkan bahwa dia punyanya if. Itu sudah kita praktekkan tadi. Ini saya mendetailkannya lagi. Kemudian di sini dikatakan Python use indentation instead of bracket ya. Jadi di bahasa pemrograman yang lain bukan indentasi tapi menggunakan bracket. Bracket itu apa? Bracket itu adalah tanda kurung. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, dalam pembahasan di C++, macam-macam ya, Java, kalau if kemudian condition, maka mereka nggak pakai titik 2 ya, mereka pakai kurung kurawal buka, pakai kurung kurawal tutup. Kurung kurawalnya bisa di sini gitu ya, bebas ya, tidak terikat, bisa di atas. Pokoknya ini adalah awal dari blok ya, awal blok gitu ya, ini adalah akhir dari blok ya. Tapi kalau Python, jadi nanti ketika Anda belajar bahasa pemrograman yang lain jangan kaget ya, di Python nggak pakai seperti ini ya. Kalau di bahasa pemrograman lain Anda ketemu dengan tanda kurung, jadi ini adalah awal dan ini adalah akhir dari if. Tapi kalau di Python kita pakai indentasi. Ya, di sini dibahas indentation can be advantageous when dealing with nested condition ya. Ini keuntungan menggunakan nested, menggunakan indentation ya. Kalau ada if dalam if gitu ya.
Kemudian di sini dikatakan Python indentation is expected to be 4 spaces ya. Indentasi itu ya, indentationnya defaultnya menggunakan 4 spasi ya. Tapi juga kita bisa menggunakan apa? Mengetak apa? Menekan tombol apa? Tab ya, atau tab ya. Biasanya kita tab aja. Sebenarnya itu bisa diatur ya. Itu bisa diatur. Ya, kemudian indentation line will only run if the condition evaluate to true. Ya. Ini kita masuk sekarang indentation line will only run if the condition evaluate to true. If the condition evaluate to false, the indentation line will be skipped. Ya, ini udah kita bahas. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita punya if ya. Kita punya if, kita punya condition, kemudian kita punya seperti ini, maka nanti di sini kalau ininya true gitu ya, kalau true maka baru bisa dijalankan. Misalnya kita punya perintah seperti tadi, age sama dengan 20 gitu ya. If gitu, age lebih besar daripada 15 gitu ya, then print misalnya pass gitu ya, pass gitu ya, lulus gitu ya. Nah, di sini ini apa di sini? True ya. Kalau dia true, maka kita akan mengerjakan dalam blok if gitu ya. Kalau true, kalau false kita skip. Udah kita bahas itu ya. Di sini katakan indentation digunakan di mana-mana di Python ya. Sebenarnya bebas ya, bisa 4 bisa 2, yang penting sama gitu ya. Ini saya nggak detailkan lagi. Ini hanya membahas tentang keuntungan-keuntungan dari indentation ya. Ya, saya pikir cukup. Kita masuk ke 33-nya. Ya, sekarang kita akan ketemu dengan part berapa? Part 34. Ya. Kita ketemu dengan part 34 ya. Kita akan praktek di sini part 34. Kita ketemu dengan exercise 16 ya. Exercise 16. Ya, silahkan dibuka ya. Saya ikutin aja ininya. Berapa dia? 34 ya, 34. Di Google Drive sudah ada ya. Materi 17 Februari itu ya, kita ikutin aja ya. Di situ kita ketemu dengan exercise 16 ya. Ya, ini kita lanjutkan ya. Di sini kita lanjutkan, kita kasih markdown di sini, kasih aja ya exercise ya. Exercise 16 using the if syntax ya. Beberapa udah kita bahas, nanti kalau saya pikir bisa ini saya cepetin aja ya. Ya, kita masukkan variabelnya age sama dengan 20. Kemudian kita punya if ya, if age lebih besar sama dengan 18, kemudian ada operator and, kemudian age lebih kecil daripada 21 ya. Di sini kita ketemu dengan titik 2 ya. Kita ketemu dengan titik 2 kolon. Kemudian di situ otomatis ya. Jadi kalau di sini otomatis ya. Kemudian print at least you can vote ya, you can vote ya. Kemudian titik, kemudian print ya. Ini contohnya, contoh luar ya. Poker will have to wait. Ya. Ya, ini udah kita bahas ya. Saya pikir kita bisa cepat di sini. Ya, di sini kita ketemu dengan variabel age 20, kemudian age dia ngecek ya, apakah age lebih besar sama dengan 18, maka di sini apa? True ya, lebih besar daripada 18. Kemudian apakah age lebih kecil daripada 21 juga adalah true ya. Maka
Ketika ini true ya, ini true karena dua-duanya true dan dia AND ya, true ya, maka di sini bisa kita muncul outputnya gitu ya. Tapi kalau kita copy lagi di sini, kemudian kita ganti age-nya katakanlah menjadi 15 ya. Oke, 15 ya. Kalau kita run, maka dia tidak ada output apapun ya. Kenapa? Karena dia di sini false ya. Karena false. Jadi kalau false dia tidak akan mengerjakan apa yang di dalam blok if gitu ya. Kalau dia false, maka dia tidak akan mengerjakan apa yang ada di dalam if. Oke. Nah, kemudian saya pikir ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada yang namanya nested conditional ya. Ini saya kasih markdown aja. Namanya adalah Anda bisa lihat di PDF-nya kalau ketinggalan. Nested conditional ya. Nested conditional ya. Conditional. Ini adalah if dalam if ya. Katakanlah kita punya, saya define lagi age-nya 19 misalnya. Kemudian di sini ada if ya, kemudian age-nya lebih besar sama dengan 18.2. Kemudian print ya, you can vote ya. Nah, di sini di dalam if ada if, maka dikatakan nested if ya. Nested itu apa bahasa Indonesianya? Bersarang, apa namanya ya, if kemudian age lebih besar sama dengan 21 ya. Nah, di sini otomatis dia ngetap lagi ya, karena ini adalah dalam if-nya ya. Kemudian print ya, ini contohnya di luar ya, dia pakai contoh poker. You can ya, saya nggak rubah aja, you can play poker. Nah, di sini ya, contoh di sini adalah sebuah contoh di mana di dalam if kita bisa memberikan if yang lain. Gitu ya. Oke, di dalam if ada if yang lain ya. Oke. Ini bentuk lain yang tadi ya. Di sini kita cek misalnya ya. Di sini usianya berapa? 19. Kita lihat, dicek di sini. Apakah age lebih besar sama dengan 18? True ya. Karena true, dia masuk di blok di sini. Tapi yang dikerjakan adalah yang pertama di sini. Maka dia akan muncul you can vote. Nah, ketika di dalam if ada if lagi. Apa di dalam if? Dicek lagi, 19 masih ya, age-nya masih 19. Maka pertanyaannya, apakah age lebih besar sama dengan 21? Jawabannya apa? False. Karena false, maka ini nggak kita kerjakan. Jadi kalau dia false, kita skip. Maka ini kalau kita run, yang muncul hanya you can vote. Kecuali ketika age-nya kita ubah, katakanlah menjadi misalnya 25 di sini. Kalau age-nya 25, maka kita akan ngecek di sini. Apakah 25 lebih besar daripada 18? Yes ya. Maka dia masuk di sini. Ya. Kemudian dia ngecek lagi di sini. Apakah 25 lebih besar daripada 21? Yes atau true, maka dia akan masuk dua-duanya. You can vote, you can play poker. Jadi kondisinya dicek lagi. Kalau ketika ketemu if, dicek lagi. Ya, ketemu if, tapi di sini if dalam if ya. Jadi if ini akan dieksekusi kalau if yang pertamanya adalah true. Seperti itu ya. Itu adalah nested conditional ya, nested conditional ya. Saya pikir nggak terlalu sulit dipahami. Oke. Sekarang kita akan ketemu dengan bentuk yang kedua ya. Ada pertanyaan di sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Saya pikir nggak terlalu sulit di sini. Kita masuk kepada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah if else ya. Yang tadi ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada if else. Nah, di sini kita ketemu sama bentukan yang kedua,
yang saya ilustrasikan kemarin itu ketika Pak Polisi nanya di sini ya, ketemu di sini ya. Maka di sini dia kasih ya, di sini Pak Polisi nanya ke kita gitu ya. Umurnya berapa? Ini kalau true jalan di sini, kalau false maka dia pilihannya di sini. Ya. Jadi kalau di sini dia akan memberikan optional ketika jawabannya adalah false. Ya, dia akan memberikan optional ketika pilihannya adalah false. Ya, oke. Saya ikutin aja. If conditional accompaniment join with else clauses. Jadi dikatakan if biasanya digabungkan dengan else. Ya, idenya adalah seperti berikut. Say you want to print something to all user unless the user is under 18. Ini kondisinya adalah kalau umurnya di bawah 18. You can address this with an if else conditional. If the user is less than 18, you print one statement, otherwise you print another. Oke ya, coba kita lihat contohnya di sini. Ya, kita masuk kepada exercise 17 ya, silakan. Kita masuk ke Jupyter Lab-nya. Kita kasih markdown aja di sini. Ya, exercise 17 ya, exercise. Ya, oke, kita masuk kepada using the if else syntax ya. Oke. Ya, silakan Anda buka PDF-nya ya. Age ya sama dengan 20 gitu ya. Kemudian if age lebih kecil 18 ya. Jangan lupa ada titik 2 di sini. Kemudian print ya. Apa yang di print? Kita pakai satu aja. You are all enough to vote gitu ya. Oke, nih di sini kalau kita enter ya, dia akan langsung memberikan posisinya di sini lagi. Maksudnya adalah apakah kita mau meneruskan gitu ya. Tapi kalau kita pengen menambahkan else, maka kita harus mundur satu level dengan if. Kita tambahkan else. Kita bilang else, kemudian kita print, kemudian di sini dikatakan welcome to our voting program gitu ya. Oke, supaya kita bisa lakukan lagi, kita kasih aja di sini age, kemudian in ya, kemudian input ya, kemudian enter your age ya, enter your age. Kayak gitu aja lah, gitu ya. Nah ya. Nah, di sini strukturnya ada if ya, ada kondisi yang harus kita cek yang nilainya adalah true atau false. Ada titik 2, kemudian di sini ada blok nanti ya, ada blok yang dieksekusi jika true ya. Kalau true kerjakan yang di sini, kalau false kerjakan yang else ya. Jadi gambarannya kalau true kerjakan yang atas, kalau false kerjakan yang bawah. Oke, silakan kita run. Masukin age-nya 20. Welcome to our voting. Jadi di sini yang dikerjakan salah satunya aja. Ya, salah satu yang sesuai dengan kondisinya. Kalau kita run lagi, kita masukin misalnya 15 gitu ya, maka dia akan you are all enough to vote ya. Jadi harus dipahami adalah kalau true kerjakan yang if ya, kalau false kerjakan yang else kayak gitu ya. Oke, adakah contoh yang lebih kompleks lagi? Ya, oke. Kita bikin
kita bikin inputan beberapa lah ya. Misalnya di sini kita punya age ya. Kemudian di sini jangan age lah, kita punya semester ya. Kita punya semester, kemudian kita punya nilai IPK. Kemudian katakanlah yang ketiga adalah apa namanya pembayaran SPP misalnya ya, pembayaran SPP. Ini misalnya aja ya. Kemudian di sini kita kasih false. Oke. Ya. Ya, di sini kita kasih in, kemudian input ya. Kemudian Anda semester berapa? Misalnya seperti ini, Anda semester berapa? Oke ya. Mungkin yang ini nanti saya kasih nextnya aja lah, yang agak lebih rame. Misalnya seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini IPK float ya, float. Kemudian input ya, kemudian masukkan IPK Anda gitu ya. Oke. Di sini kita menanyakan dua buah parameter ya, dua buah variabel. Yang kita tanyakan adalah semester dengan IPK misalnya ya. Oke. Nanti itu kan tergantung dari inputan dari user ya. Dia masukin kondisinya gimana. Nah, di sini saya katakan if misalnya semester ya, if semester itu lebih besar daripada 2 misalnya ya, and ya IPK lebih besar sama dengan 3,5 misalnya. Oke. Print ya, Anda ya Anda dapat menjadi jangan 2 lah ya, kita tambahin aja lah ya, kita tambahin 4 aja lah. Anda dapat menjadi Anda menjadi kandidat untuk beasiswa lah ya. Udahlah kayak gini aja misalnya ya. Oke. Print hubungi misalnya Warek 1. Oke. Nah, di sini kita ketemu dengan else gitu ya. Else, kemudian kita print aja. Print semester atau IPK atau nilai IPK Anda belum Anda belum bisa mengajukan ya, misalnya kayak gini aja lah ya. Ya, di sini kita bikin sebuah if else di mana kondisinya saya punya dua conditional. Ada 2 conditional. Conditional yang pertama adalah semesternya yang akan ditanyakan kepada mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah nilai IPK, gitu ya. Di sini karena operatornya adalah and ya, maka dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kalau kita run di sini, misalnya kita kasih IPK-nya 3 misalnya ya. Seperti ini.
Kemudian masukin IPK-nya misalnya 3,75 gitu ya. Di sini outputnya Anda belum bisa mengajukan beasiswa. Karena apa? Karena semesternya ya, ini bisa saya kasih sama dengan ya, seperti ini. Karena salah satunya tidak terpenuhi. Jadi ketika di sini dicek ya, yang pertama di sini sudah false ya. Ya, karena dia operatornya adalah n, ketika salah satunya false maka dia false. Karena dia false, maka kita hanya memprint yang kedua saja. Nanti di sini ada perintah yang lain ya. Tapi kalau misalnya ini kita running, kemudian kita masukkan semester 4, kemudian IP-nya misalnya 3,75 misalnya, maka akan muncul Anda menjadi kandidat untuk mendapatkan beasiswa. Paham ya? Jadi kalau if else ya, kalau if ya dicek dulu di sini. Kalau dia true, maka kerjakan yang dalam if ya. Tapi kalau dia ininya false gitu ya. Kalau false, kondisinya false, else tuh nggak ngecek lagi. Si else tuh nggak akan ngecek lagi. Yang dicek cuma di sini doang, sekali aja. Ya, jika di sini bernilai true, kerjakan yang di bawah if. Tapi kalau dia bernilai false, maka kerjakan yang di else. Kayak gitu aja. Ya, ini nanti banyak varian-variannya gitu ya. Bisa dipahami ini? Ya, di sini kenapa kita sudah bisa menggabungkan n, karena kita sudah belajar tentang logical operator. Ya, ini adalah gabungan antara boolean value kemudian logical operator dengan conditional ya. Dengan conditional. Jadi conditional itu dicek dulu. Yang conditional itu yang mana, Pak? Conditional itu yang ini, ya. Oke. Saya pengen Anda latihan lagi seperti biasa ya. Oke, latihan itu ya supaya kita instingnya jalan ya. Oke, silakan, saya mau Anda latihan ya. Oke, misalnya kita akan bicara tentang ya, yang gampang usia lah ya. Yang gampang adalah usia. Yang kedua adalah status pernikahan ya. Pernikahan. Oke. Jadi nanti ditanyakan usianya sama pernikahannya. Ya, pernikahannya nanti bisa jawabannya bisa iya atau tidak gitu ya. Oke. Kondisinya cuma dua. Jika usia di atas misalnya ya, di atas misalnya 20 atau sudah menikah maka ya bisa atau dapat mengikuti pemilu ya. Jika tidak ya, tidak bisa mengikuti. Anda sudah pernah ikut pemilu belum? Oke, gitu ya. Saya pengen Anda latihan di sini, pakai input ya. Pakai input. Di sini pakai input. Di sini pakai input juga. Oke. Nanti yang pernikahannya ya atau tidak aja ya. Oke, nanti Anda tinggal sesuaikan. Ini masih if else ya, belum ada elifnya, tapi saya pengen Anda latihan di sini. Ya, kondisinya yang di sini ada atau jika usia di atas 30 atau sudah menikah ya, maka dapat mengikuti pemilu. Jika tidak ya, else, maka tidak bisa mengikuti pemilu. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Saya freeze di sini. Silakan 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, nanti saya lihat. Oke, saya mau potong di sini dulu.